Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir di Zoom, sudah join di Zoom ini pada siang hari ini. Seperti kita ketahui bersama, berita-berita yang beredar terkait catur online, secara khusus kasus Dewa Kipas ini sudah banyak diberitakan. Nah, pada acara press conference siang hari ini, PB Percasi ingin memberikan penjelasan terkait kasus tersebut, sekaligus juga memberikan edukasi kepada seluruh insan catur Indonesia, juga bahkan seluruh masyarakat Indonesia, agar yang namanya catur online ini menjadi lebih jelas dan bisa lebih dimengerti oleh kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber pada siang hari ini. Yang pertama, selamat siang Bapak Insinyur Eka Putra Wirya. Beliau adalah Dewan Pembina PB Percasi. Selamat siang, Bu Lisa. Selamat siang Selamat siang, Bu. Bapak Kristianus Lim, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang Bapak Henry Jamal, Ketua Komisi Catur PB Percasi. Selamat siang Pak Heri Darmanto, pengamat catur internasional dan juga ahli IT, bidangnya IT. Dan selamat siang rekan sahabat Grandmaster Susanto Megaranto. Selamat siang rekan International Master Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sudah berkenan hadir di acara konferensi pers pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan memberikan waktu kepada Bapak Insinyur Eka Putra Wirya untuk membuka dengan memberikan arahannya. Silakan Bapak Eka. Terima kasih Bu Lisa. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, permohonan maaf dari Pak Utut yang tidak bisa hadir di Zoom ini karena sedang berada di Jambi, sedang melantik Pemprov Jambi. Dan acara ini memang sangat mendadak yang kami putuskan pada saat kemarin. Dan untuk memimpin press conference ini, saya ingin memberikan kepada pelatih nasional kita, juga komisi dari Sekolah Catur PB Percasi, Bapak Henry Jamal. Silakan Pak Henry Jamal. Oh ya, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini sekarang berjumpa dalam konferensi pers dengan daring, judulnya, temanya, edukasi catur daring dan problematika. Ya, problematika ini termasuk kasus-kasus yang heboh dalam beberapa hari ini, ada namanya duta kipas dan lain-lain. Nanti akan ada kita penjelasan seterang-terangnya. Ya, penyelesaian seterang-terangnya, jadi semua insan catur jadi terang, nggak gelap-gelap ya. Catur itu terang ya. Jadi masalahnya ini adalah kita akan memberikan penjelasan secara benar, detail dan tepat kepada sumber yang kompeten ya. Dalam arti yang tadi yang ada problematiknya ya adalah server yang digunakan dalam zaman sekarang main catur dengan online ada 4 ya. Yang pertama Chesscom, 2 Lichess.com, 3 Chessbase. Itu yang swasta ya, bukan yang punya FIDE ya. Yang punya video ada namanya FOA. Nah, nanti ini semuanya akan dijelaskan, ada kita ngundang yang spesial ahli IT, Mas Heri Darmanto, Master Nasional, dari yang keempat itu, yang sekarang jadi pegangan untuk para pemain main online. Ya. Kemudian kalau kita main server itu adalah permainan aplikasi. Jadi yang sering dipakai sekarang ini, dari 4 atau 7 itu, yang sering dipakai adalah Chesscom dan Lichess. Ya, jadi itu karena apa dia mudah. Yang kedua dia lebih banyak gratisnya, dan kemudian 3 bisa bikin turnamen. Ada bikin sistem Swissnya bisa dengan pakai Chesscom. Ya, jadi siapapun bisa terdaftar. Dan detail-detail daripada Chesscom ini sudah kita punyai, dan detail-detail problematika yang sedang terjadi tidak kita punyai. Jadi kita bicara mengenai data, semua akurat
dari sumber utamanya, jadi sumber nomor 1. Jadi dari sini kita bisa belajar secara jernih, secara pencerahan dan penjelasan, serta bagaimana cara yang melihat atau meneropongnya secara benar. Ya. Jadi kalau seperti kalau ada turnamen online dengan pakai Chess.com ini, ya ada suatu masalah, nah, nanti itu biasanya akan diselesaikan ada rule organisasinya, rule pada permainannya. Tapi yang penting nomor 1 yang harus digarisbawahi, turnamen online yang tadi yang saya sebutkan itu 3 itu adalah swasta, yang resminya adalah FIDE. Dan bedanya dengan turnamen darat dan swasta, teman yang darat dan online ini nggak ada istilahnya wasit-wasitan, wasit itu sistem, ya. Laptop itu dianggap sebagai perwakilan saudara, nantilah di situ dia akan mengeluarkan apakah ada terjadi kejanggalan, kecurangan dan lain-lain. Nah, di situ akan berbicara data dan juga data pribadi para pecaturnya games partai-partai itu. Nah, dari siaran pers yang kita bagikan itu ada tertulis poin-poinnya, jenis-jenis pelanggaran, ukuran penilaian menurut Chess.com. Nah, nanti dijelaskan kalau Anda bertanya secara detail dengan ahli IT-nya Mas Heri Darmanto. Jadi kalau penjelasan secara jelasnya nanti ini seperti kayak orang tugasnya Dewan Hakim. Apabila permainan selesai, nanti itu akan diselesaikan apabila ada klaim diselesaikan Dewan Hakim. Dewan Hakim online adalah perangkat itu dia, sistem. Baik, pengantar dari saya sistematis daripada online dan problematiknya nanti kita akan bahas lebih lanjut dan saya serahkan secara pencerahannya detailnya pertama ke Pak Heri Darmanto. Saya persilakan. Mas Heri, ya. Terima kasih banyak Pak Hendri Jamal. Mohon maaf, ini saya sampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan server catur online di chess.com. Yang pertama, server catur layanan online chess.com ini sudah sangat terkenal dan terpercaya digunakan oleh para pecatur baik profesional maupun amatir di seluruh dunia. Itu terbukti dari jumlah membernya yang sekarang ini sudah mencapai 59 juta. Jadi dari jumlah member tersebut bisa digambarkan bahwa server ini memang dipercaya. Kemudian banyak sekali grandmaster top dunia yang bergabung di chess.com seperti Magnus Carlsen, kemudian Nakamura, kemudian So Wesley dan masih banyak lagi. Hampir semua grandmaster top dunia ini bertanding di layanan catur chess.com ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, layanan catur ini mempunyai fitur-fitur yang cukup lengkap. Salah satunya adalah pendeteksian kecurangan. Nah, teknologi untuk fair play policy, pendeteksian kecurangan dan pelanggaran ini sudah diverifikasi oleh sekelompok grandmaster ya dari tim, sudah diuji oleh grandmaster yang kompeten dan dinyatakan lulus. Artinya memang dari segi pendeteksian kecurangan ini sudah terpercaya menurut ahli statistik dunia dan para grandmaster. Ini yang kedua, jadi layanan ini sebenarnya sudah terpercaya. Mereka memberikan layanan ini utamanya dalam hal ini kecurangan, pendeteksian kecurangan. Kemudian yang ketiga, kepercayaan dunia di server catur online ini juga bisa dilihat dari turnamen-turnamen catur resmi
yang digelar di layanan server ini. Jadi FIDE itu sering mempercayakan turnamen catur yang sifatnya online di server chess.com ini. Ini ada turnamen-turnamen yang sudah digelar dan juga yang akan digelar. Misalnya nanti yang kemarin itu FIDE Online Corporate, kejuaraan dunia catur online antar perusahaan, yang mana Indonesia diwakili oleh PT Pelindo, itu di server chess.com. Kemudian ada FIDE Asian Nation, lalu ada yang ajangnya yang tertinggi yaitu FIDE Online Chess Olympiad, Olimpiade Catur Online, yang mana ini diadakan karena kita seperti sudah tahu semua bahwa ada kendala di pandemi sehingga tidak bisa turnamen di darat atau tatap muka. Ini banyak sekali turnamen-turnamen yang mempercayakan ke situs ini. Itu yang penting itu. Kemudian sehubungan dengan viralnya berita kasus Dewa Kipas dengan Gotham Chess ini hak Bennett ini sebenarnya murni dipegang oleh moderator atau admin tim dari chess.com tersebut yang terdiri dari banyak grandmaster tadi. Jadi mereka layanan ini layanan profesional. Jadi tidak akan mungkin mempertaruhkan nama baiknya dengan memban pemain secara sembrono atau serampangan. Jadi mereka pasti sudah mempertimbangkan faktor ban ini kepada akun-akun yang melanggar. Dan itu berdasarkan statistik setiap hari itu ada 500-an, rata-rata 500-an akun di chess.com itu di-ban karena melanggar kecurangan, misalnya cheat engine atau kecurangan-kecurangan lain. Jadi memang mereka tegas jika memang ada pemain yang melakukan pelanggaran. Jadi seperti itu, dan mereka sesuai dengan policy yang ada di website situs resminya di chess.com, mereka tidak membongkar secara rinci. Jadi algoritma apa, AI atau apa, prosedur apa, ban itu mereka tidak membuka. Artinya merahasiakan proses ban kepada pemain yang melanggar tersebut. Jadi hal ini disampaikan oleh mereka bahwa kalau dibongkar nanti takut disalahgunakan oleh mereka yang nakal. Pengguna-pengguna yang nakal nanti akan menyalahgunakan kalau algoritma ini dibongkar untuk publik. Seperti itu. Jadi proses ban dari Dewa Kipas setelah menang dari chess.com itu memang hak prerogatif dari tim moderator chess.com. Dan sudah disampaikan di akun Twitter mereka chess.com bahwa terbanitnya akun Dewa Kipas ini tidak semata-mata karena laporan dari pengguna atau fans dari Gotham Chess, tapi sudah ditelisik, dianalisa sedemikian rupa hati-hati oleh tim moderator dari chess.com. Dengan keputusan akun Dewa Kipas kena ban. Nah, di sisi lain kita para pengguna ini sebenarnya juga bisa menganalisa data dari game Dewa Kipas atau pemiliknya itu namanya Pak Dadang Subur. Ini kita bisa memeriksa sendiri
Karena datanya ini sifatnya publik. Karena datanya publik, maka kita semua bisa mengaksesnya. Jadi berdasarkan data yang ada di akun Dewa Kipas, ini memang setelah dilihat, ini memang di akun tersebut memang dari 369 games yang telah dimainkan sejak tanggal kalau nggak salah 11 Februari ya, 11 Februari 2021 sampai terakhir 2 Maret di band itu telah memainkan 369 games, itu 333 itu game itu bermain beat. Sisanya ada yang rapid. Jadi 10 menit ya, menggunakan kontrol waktu 10 menit. Sisanya yang sedikit itu menggunakan kontrol waktu bleed 5 menitan. Ada juga beberapa yang menggunakan waktu 15 menit. Seperti itu. Nah, ini saya hanya akan menyampaikan berdasarkan data yang kita yang bisa kita bongkar, ini terjadi memang ada keanehan atau anomali. Jadi datanya mungkin bisa saya share ya, share screen yang itu data sebelum tanggal 22, tanggal sekali lagi, data dari gamenya Dewa Kipas sebelum tanggal 22, itu memiliki grafik yang naik turun. Jadi manusiawi begitu. Jadi kadang bermain bagus, kadang bermain kurang bagus begitu. Ini wajar. Ini juga bisa dibandingkan dengan akun-akun lain. Misalnya akunnya Grandmaster Susanto Megaranto, kemudian bisa kita bandingkan dengan akunnya IM Iren Karisma Sukandar, dan Grandmaster yang lain yang rata-rata umumnya ini naik turun, manusiawi, seperti itu. Nah, data yang ada di Dewa Kipas ini pada mulanya seperti itu, jadi naik turun sebelum, mohon ditampilkan sebelum 22 ya, tanggal 11 sampai 21. Nah, ini naik turun, jadi ada lembah, ada gunung begitu. Mohon ke kanan lagi, Ya, ini lembahnya, nah seperti itu. Nah, ini sama dengan data-data yang ada di data-datanya para master, misalnya Master Iren atau Master Megaranto, seperti itu. Nah, ini terjadi ada keanehan itu setelah tanggal 22. Mohon digeser yang tanggal 22 ke atas. Nah, ini mulai 22 ini sangat sedikit lembahnya, bahkan hampir tidak ada. Jadi hanya 1-2 kali lembahnya. Dari sini yang anomali datanya yang ini. Mohon terus belakangan terus. Ada lembahnya sedikit, cuman naik lagi dia. Ini datanya rata. Nah, ini ada lembah tanggal 25, ada lembahnya itu, tapi habis itu terus berada di atas di gunung itu. Nah, data-data semacam ini aneh gitu ya, seperti itu. Dibandingkan dengan data-data yang master-master lainnya. Nah, ini dengan akurasi tertinggi itu 99,5%, akurasi tertinggi, dan akurasi terendah dia Dewa Kipas itu ada yang 8%. Jadi seperti itu kalau data yang pernah saya lihat, yang kita jadikan grafik, dan teman-teman semua bisa mengeceknya sendiri di akun Dewa Kipas. Di situ tercantum akurasinya berapa, misalnya 96% atau berapa, itu ada di situ, nanti bisa dicek sendiri. Ini yang kita berdasarkan
data dari game Dewa Kipas. Kemudian yang lain mungkin perlu sedikit saya tambahkan. Ini kalau berdasarkan data yang kita cari, ini juga berbasis data juga. Nah, ini saya berusaha mencari data pemilik akun Dewa Kipas, yaitu Pak Dadang Subur. Kemudian saya cari di website VD. Di website VD ini adalah website yang berisi database pemain. Nah, ini saya cari, kita search nama Dadang Subur, itu tidak ditemukan. Jadi, tidak ada nama Dadang Subur di situ. Yang artinya memang beliaunya ini tidak pernah bermain turnamen catur tingkat internasional. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya cari lagi data itu di DRN, dari PB Percasi. Nah, dari PB Percasi itu saya juga tidak menemukan data Dadang Subur ini. Hanya saja memang ada namanya Dadang S. Dadang S itu Kalbar dengan rating nasional itu 2021. Tapi saya tidak tahu apakah Dadang S ini Dadang Subur Dewa Kipas atau bukan, saya kurang tahu. Karena yang di situ yang ditampilkan hanya Dadang S saja. Seperti itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya saya mencari lagi data di website turnamen catur, yaitu di Chess Result. Di Chess Result. Nah, dari data di Chess Result dengan kata kunci Dadang, saya sudah mengetikkan Dadang Subur, tapi tidak ditemukan nama Dadang Subur di Chess Result. Hanya kalau Dadang saja ada. Dadang S, itu ada di situ. Pernah mengikuti beberapa turnamen di Chess Result. Nah, dari situ tidak pernah dari Dadang-Dadang ini juara. Artinya memang di tingkat nasional tidak pernah berprestasi begitu yang bersangkutan. Kemudian data lain itu data dari mungkin di internet ya, mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu dari piagam penghargaan itu yang bersangkutan pada Dadang Subur ini pernah juara sekota Singkawang. Itu dari data foto yang diupload oleh anaknya. Itu yang data yang ada yang saya temukan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Pak Heri Jamal. Ya, terima kasih Pak Heri Darmanto. Ada suaranya kan? Itulah detail-detail mengenai Chesscom dan penjelasannya. Dan satu lagi ada yang penilaian, ukuran penilaian langka apabila orang dianggap curang atau ban oleh Chesscom, salah satunya akurasi langka. Ya. Jadi kalau pemain argo kosong dalam arti yang 1.500 ke bawah itu kelihatan. Jadi bagaimana kemampuannya itu dia dengan nilai rating. Yang kedua langkah brilian, ya, novelty apa segala. Nah itu jadi bahan pertimbangan Chesscom menentukan apakah ada pemain yang bersifat janggal. Yang ketiga best move. Nah langkah bagus, ya. Apakah dia tadi Mas Ari bilang langkah bagus terus menerus atau dia mencuri-curi langkah, atau yang ketiga, yang keempat bagus saja biasa. Ya. Jadi 4 penilaian kalau Chesscom menetapkan apakah seseorang itu kena ban. Samping itu juga pengalaman dari catur online, Chesscom ini kalau setiap turnamen mengeluarkan hasil turnamen setelah pasca 3 hari selesai pertandingan, baru dia keluarkan nama-nama yang mencurang. Ya, dulu pertama mulainya adalah tahun 2020 kemarin, sejak pandemi itu ya, 2020 itu marak dia. Di mana-mana orang main catur online ya, dengan pakai lebih banyak di Chesscom karena ada sistem Swiss-nya. Dan di mana-mana juga ada, tapi yang kena itu ya 0,1 lah, ya kurang lebih dari sekian ratus orang yang main 2 atau 3. Biasanya Chesscom itu akan meneropong seseorang itu di gamesnya. Jadi kalau saya sebagai pelatih catur ya mengerti dari pembukaan, middle and ending. Dari pembukaan itu kelihatan ini main caturnya dibantu pakai engine apa tidak. Nah, disinilah letaknya.
Jadi kalau main catur online, karena tidak ada wasit dan lain-lain, itu engine ini pada jadi sarang permainan curang, dia dibantu. Jadi dia dibantu dengan engine, yang engine sangat terkenal dalam hal ini adalah ada engine Stockfish, ada engine Freeze, ada engine yang lain-lain. Itu bisa membantu sekali pemain catur, jadi langkahnya langkah robot atau engine ini, ya. Nah dari sinilah mulailah permainan tidak pada dasarnya. Jadi dalam hal sini kita juga belajar pengalaman, kata jujurlah fair play yang kita pegang, dan disinilah fair play oleh Chess.com jadi pegangan untuk menentukan apakah ini orang bermain catur bermain bersih atau tidak. Ya, dia ada tim verifikasinya, ya. Tim verifikasinya ada 16, ya. Tapi biasanya itu dia akan meneropong seseorang itu apabila dari berapa game dia main itu masuk di misalnya turnamen swastanya dia, wah ini orang 5 babak 5 poin, nanti dicatat-catat. Nah, nanti meledaknya seperti ke Pak Heri. Nah, melawan yang lebih pintar, nah dia mulai dari mana? Dari mulai opening, dari middle apakah pakai dibantu engine terus dan lain-lain, ya. Nah, mari kita dengarkan di sini ada narasumber Grandmaster, ada 2 orang, Susanto Megaranto dan Iren. Nah, kita lihat bagaimana seorang main online dibantu dengan engine atau lainnya. Terima kasih. Silakan, Pak Iren. Mungkin bisa Susanto dulu karena lebih sering Susanto mainnya. Oh, ya. Mungkin kalau hal yang lebih teknis nantinya. Ini Dewa nih ya, ini Dewa juga nih. Ya, terima kasih Pak Henry, Jamal, ya, dan yang lainnya. Saya mungkin menjelaskan dengan pengalaman saya main di online aja. Ya. Kalau setiap turnamen kadang emang ada aja sih emang apa yang berbuat curang sih. Perbedaan League Chess sama Chess.com kalau menurut saya sih, kalau di League Chess dia kan kadang ada permainan arena tuh. Biasanya arena dia pengumpulan poin, bukan sistem Swiss biasanya. Identik dia langsung kena banned langsung di dalam turnamen masih turnamen dia bisa kena banned langsung. Otomatis dia dikeluarin. Tapi kalau di Chess.com kadang dia sampai selesai dulu. Kadang di League Chess juga dia sampai selesai dulu turnamennya, baru dia misalnya sehari atau beberapa jam kemudian dia baru kena banned. Perbedaannya mungkin di situ agak perbedaannya. Tapi kalau pengalaman saya menghadapi lawan-lawan yang menggunakan engine atau yang bisa kalau di percaturan di online itu biasanya disebut jin lah kalau kayak gitu, di percaturan kayak gitu. Namanya jin dia, bukan engine. Jadi kan mirip dia jin. Ya. Jadi tiap ada yang lawan jin saya kadang kalau lawan saya kan kelihatan dia bisa mungkin kadang ada ragu juga, dia bisa menawarkan draw. Biasanya identik dengan kan namanya aneh. Jadi dia bisa lawan cepet dia, lawan saya biasanya dia nawarin draw cepet. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak bisa. Dia misalnya kadang tiap langkah ada spare waktu yang misalnya berapa detik, 10 detik tiap langkah selalu identik hampir mirip, sekitar hampir ya 10 detik kan. Jadi pasti curiga kan ada langkah pasti biasanya. Udah otomatis kalau langkah paksaan atau makan yang langkah pasti udah kayak kita sebagai master kan udah pasti tahu udah langkah pasti udah jalannya berapa detik aja udah langsung pre-move juga bisa. Tapi itu udah kadang di spare waktunya hampir mirip-mirip aja sekitar 10 detik. 10 detik udah curiga dah kalau udah kayak gitu biasanya. Biasa pakai jin kalau kayak gitu. Sama juga ada langkah yang nggak normal. Kalau dia kan walaupun kita Grandmaster juga bisa kalau di catur kilat kan apalagi 3 menit nggak otomatis langkahnya the best terus. Pasti ada langkah ada yang langkah blunder. Kita kan sebagai manusia biasa soalnya. Tapi kalau yang jin biasanya kadang ada langkah yang nggak biasa. Ada langkah misalnya tempo yang nggak masuk akal kalau dianalisa secara mendalam habis itu berikutnya. Biasanya curiga-curiganya di situ. Mungkin ya pengalaman saya dari begitulah mungkin sedikit. Lanjutkan Mbak Iren. Iya, terima kasih Pak Henry. Mungkin saya ingin menambahkan dari dua sisi, satu dari pemain, satu dari saya bukan ahli IT, tapi saya mengerti sedikit banyak tentang apa yang ada di Chess.com itu sendiri. Kebetulan kalau dari sisi pemain, saya cukup jarang untuk bermain online. Kalau khusus di Chess.com, saya biasanya hanya bermain di turnamen-turnamen tertentu yang cukup resmi. Jadinya untuk masalah
anti cheating dan lain sebagainya, saya hampir tidak pernah menemukan cheater di situ. Tapi kalau misalkan saya bermain di Lichess itu saya gunakan untuk latihan. Nah itu kadang-kadang sering ketemu. Jadi dalam beberapa hari itu sering ada pesan bahwa ratingnya dikembalikan karena Anda bermain dengan seorang cheater atau lain sebagainya. Tapi itu nggak pernah saya ambil pusing karena saya selalu menyerahkan semuanya pada data dan algoritma. Jadi semuanya jelas ada statistiknya. Lalu yang menariknya adalah saya sempat minta Pak Heri Darmanto untuk menganalisa akurasi dari 3 pemain, yaitu saya sendiri, Susanto Megaranto, dan Dewa Kipas. Ini mungkin satu hal yang bisa teman-teman, khususnya yang non-pecatur, bisa mengerti, bahwa dari akurasi kami yang tadi ada lembah dan gunung lain sebagainya, itu saya dan Megaranto punya lembah atau gunung yang sangat signifikan. Jadi hampir data kita memang hampir stabil seperti itu. Stabilnya ya naik turun dan kita mempunyai akurasi dari range 45% sampai 95%. Itu saya. Kalau Megaranto 50% sampai 95% juga. Jadi kita hanya berbeda 5% untuk basis awal. Kalau tadi Pak Heri Darmanto bilang untuk Dewa Kipas itu setelah tanggal 22 Maret beliau punya akurasi di atas 90% sampai 99%. Jadi untuk mendapatkan akurasi 90% ke atas itu sangat susah sekali. Dan saya yakin partai-partai saya atau partai-partai Megaranto pun kalau akurasi kita di atas 90% itu partai-partai mini yang biasanya itu terjadi di pembukaan awal, di mana lawan kita tidak mengerti adanya jebakan pembukaan, jadinya statistik dari partai itu sendiri tidak melebar kemana-mana. Contohnya tidak ke middle game atau ke end game, karena semakin banyak langkah yang dimainkan akan semakin banyak kesempatan untuk melakukan langkah yang salah. Jadi semakin mini, semakin sedikit langkah yang dimainkan dan kita menang langsung, itu akan mempertinggi tingkat akurasi kita. Jadi saya rasa itu kenapa dari beberapa partai yang saya dan Megaranto punya itu bisa mencapai 95%. Jadi saya rasa untuk press conference kali ini sangat bermanfaat sekali, karena dari penjelasan Pak Heri Darmanto juga dari semua grafik dan statistik yang ada saya juga banyak belajar. Walaupun dari mungkin dari beberapa viewers di sini, saya dan Megaranto lebih banyak mengetahui apa yang terjadi di chess.com, apa yang ada juga di Lichess dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Begitu Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Susanto Megaranto dan Iren Sekandar. Dan seperti tadi yang disebutkan, aplikasi daripada chess.com ini mudah Anda bikin, ya, sama dengan email saja masukkan, kemudian dia akunnya disebut. Dan uniknya, kalau apabila orang kena akunnya di ban atau kena jin, kata Susanto, itu dia bisa main lagi dengan akun baru, ya. Tapi kalau dia udah ada kena daftar hitam, baiklah. Sekarang ini terjadi problematik atau kehebohan ada di surat kabar, ada waktu tanggal 13, judulnya benarkah Dewa Kipas curang? Nah itu judul akunnya tuh Dewa Kipas, ya. Saya nggak sebut nama. Dan terakhir hari ini dugaan kecurangan wajib jelaskan. Nah ini karena ada di sini narasumber saya kebetulan di benarkah Dewa Kipas curang, ya kita sapa dulu Ketua Bidang Pembinaan PB Percasi Kristianus Lim, bisa mungkin sampaikan hal-hal berita ini, Pak Kris. Ya, Pak Henry. Ya. Terima kasih. Tadi semua kayaknya udah jelas banget ya, sangat jelas. Jadi mungkin kalau nanti grafiknya Iren dan Susanto yang sudah dipelajari oleh Pak Heri Darmanto juga di share gitu ya. Jadi rasanya kelihatan banget gitu ya, udah sangat bisa dipaparkan dari grafik itu, bisa gampang ditarik kesimpulan gitu ya. Kalau dari segi
dari sisi Binpres ya, itu saya mau mengutip malah ucapan Pak Eka nih bahwa PB Percasi tidak pernah bisa bangga dengan misalnya hasil bagus yang dibuat oleh pemain yang kena ban gitu. Jadi kena ban itu bagi seorang pecatur ya, apalagi yang tingkat nasional ya, yang profesional, itu betul-betul sesuatu yang mencederai sportivitas dari catur itu sendiri. Dari catur ini kan bagian dari olahraga sekarang dan itu bagian dari olahraga prestasi. Jadi kalau ada yang pemain nasional yang sampai kena ban, itu betul-betul memalukan gitu ya. Itu kita nggak bisa menghargai pemain yang tipe-tipe demikian gitu, karena kita apalagi kita mau berprestasi terus-menerus dan membela nama Indonesia gitu ya, itu kalau dilakukan dengan kecurangan itu hasil yang malah memalukan begitu. Mungkin dari saya itu aja Pak Henry. Jadi ya. Biar nanti ditanya jawab barangkali ya bisa ya, benar. Ada yang lebih detail gitu. Ya, karena munculnya dari Mbak Hebo ini ada judulnya itu, ya kan, benarkah Dewa Kipas curang? Nah itulah jadinya banyak yang beredar. Dari pengalaman kita hasil-hasil CESCOM turnamen ya, ini mulai bulan April tahun yang lalu. Di Indonesia ini marak hampir seminggu tiap hari main pagi, siang, sore, malam karena ini kan mudah dan istilahnya free, gratis ya. Dan apabila ada kena ban anak-anak kita, nah khususnya anak-anak junior, saya kebetulan ada klub catur dan punya anak gua, itu kita panggil ya. Apakah benar Anda main begini sesuai bandangan dari chess.com? Awalnya mereka tidak ngaku. Tapi setelah kita istilah urut itu langkah, kita urut itu game, akhirnya orang tua dan anaknya jadi tahu sebenarnya duduk persoalan bahwasannya dia lebih banyak curang pakai laptop engine, bantuannya pakai engine. Jadi ini penting juga untuk para orang tua supaya next di kemudian hari jangan terjadi dari mulai dini ada yang curang-curang. Tapi sekarang ini udah masuk tahun November, saya udah data anak-anak yang pecatur maupun atlet udah landai. Dia landai istilahnya udah tingkat curangannya udah tinggal berapa persen aja, tinggal kecil sekali 0, sekian. Jadi udah nggak kayak seperti dulu-dulu lagi pada waktu 2020 lagi booming turnamen online. Baik, saudara-saudara, kita masuki sesi tanya jawab. Ini penting khususnya untuk para wartawan dan komunitas catur untuk menjernihkan masalah bahwasanya yang terang tetap terang ya, yang gelap jadi dibikin terang. Sekarang yang gelap tetap gelap ya. Baik, Mbak Lisa atau Mbak Uri yang catat, nanti kita akan tanya jawab dan kita akan sampaikan sumbernya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab ya dengan Bu Uri, silakan Bu Uri. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Ya, selamat siang rekan-rekan wartawan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini untuk mengikuti press conference yang penting untuk kemajuan catur di Indonesia juga. Untuk itu tanpa berlama-lama saya persilahkan untuk rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya langsung, nanti akan dijawab oleh narasumber langsung. Mungkin kasih di awal dengan 3 orang dulu ya. Saya langsung kita persilakan. Adrian. Ya. Dari Kompas. Silakan Mas Adrian dari Kompas. Ya, terima kasih. Saya Adrian Fajriansyah dari Kompas. Tadinya sebenarnya mau kepada Pak Utut sih, ternyata Pak Ututnya berhalangan hadir ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin, apakah fenomena Dewa Kipas ini cukup sebatas bedah statistiknya itu saja, atau Percasi akan menguji langsung Pak Dadang Subur tersebut, sehingga lebih jelas. Kan kalau berdasarkan data ini bisa saja dibantah oleh yang bersangkutan. Nah, yang kedua, apakah Percasi sudah berkomunikasi langsung dengan CESCOM atau Pak Dadang mengenai fenomena ini? Bagaimana tanggapannya? Terus, apakah fenomena Dewa Kipas ini mendapatkan respon dari Federasi Catur Internasional (FIDE)
atau dari federasi catur negara lain seperti Amerika, tempat Levi Rossman atau Gotham Chess itu bernaung. Terus menurut Percasi, kenapa fenomena Dewa Kipas ini menjadi heboh? Apakah karena masyarakat masih awam dengan catur? Terakhir, bagaimana Percasi menanggapi respon warganet Indonesia yang sangat berlebihan mendukung Dewa Kipas sehingga menyerang akun media sosial Levi Rossman itu, yang membuat pengguna dari Indonesia sampai diblokir akun-akunnya dari sosial media dia. Ini kan memalukan sekali kan menurut saya, akan menjadi stigma buruk. Bagaimana Percasi meresponnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian. Pak Henry Jamal bisa langsung dijawab aja. Ya. Yang saya langsung jawab, yang poin-poinnya yang kita dengar dulu. Yang pertama, yang turnamen yang diikuti oleh daripada Kipas ini adalah turnamen yang tidak resmi, bukan di bawah bendera video online. Turnamen yang diadakan yang bukan di bawah video online Badan Catur Dunia itu tidak ada gelar, tidak ada elo, dan tidak ada data untuk jadi naikkan ratingnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua ini hal yang istilahnya kenapa dia di-ban dan tidak mengakui. Begini, pada waktu seorang pecatur masuk ke aplikasi Chesscom, ya, dia itu udah ada aturannya, rule-nya dari Chesscom, begini, nanti Dewan Hakim dia dalam arti sistem laptop engine dia, itu adalah final. Nah, itu nomor satu yang digarisbawahi dari seluruh pemain. Jadi ada namanya yang swasta ini, ada Chesscom, ada Lichess, ada yang lain-lain, 3 itu. Nah, itulah aturan mainnya. Jadi yang selanjutnya, silakan PK, dan kemudian netizen yang istilahnya mendukung daripada kenapa si Deddy Subur, Deddy S atau itu sekarang didukung, karena dia tidak tahu aturan mainnya. Aturan mainnya adalah yang sedemikian udah diatur sedemikian rupa. Jadi sistem itulah yang menjadi pegangan. Dan FIDE.com yang benar, ya, FIDE online ini udah ada regulasi yang terbaru bahwasanya kalau turnamen itu adalah kena sorot semuanya dengan kamera, ya. Kemudian ada bisa di suatu tempat, dan sampai lagi ada federasi yang mendukung. Kalau swasta nggak ada wasitnya, ya. Wasitnya ada sistem dalam laptop engine itu, ya. Jadi itulah yang membuat suatu perhitungan di Chesscom bagaimana menjatuhkan suatu hukuman adalah berdasarkan sistem data dari pemain itu, bagaimana dia memainkan partai-partai sesuai apa tidak dengan kemampuan. Nah, berdasarkan di PB Percasi seperti tadi Pak Heri Darmanto bilang, yang bersangkutan itu tidak ada datanya, ya. Jadi kalau ada elo rating dibilang harganya harga kosong, ya. Harga kosong ini mulainya 1.500. Tapi kalau dia main chess, kalau saya lihat datanya, tentunya ada di 2.300. Nah, itulah penjelasan yang sementara 2 ini, dan tambahnya nanti mungkin dari Pak Eka atau Pak Kris Janus. Silakan. Silakan Pak Eka. Ya, saya sedikit menjawab bagaimana apakah PB Percasi sangat welcome, Pak. Jadi PB Percasi ini adalah rumah catur kita. Jadi siapapun pemain yang merasa hebat, siapapun ini saya katakan, siapapun yang merasa hebat boleh datang ke PB Percasi. Kita sangat menerima dengan sangat baik. Karena kita juga butuh pemain-pemain baik, Pak. Kita butuh pemain-pemain hebat. Kita membina Susanto, membina Iren itu 7 tahun dengan daya yang besar. Apalagi kalau kita sudah dapat orang yang hebat, ya tentu kita sangat menerima dengan baik. Artinya Percasi sangat welcome. Kalau bisa pun persoalan ini juga jangan sampai melebar kemana-mana. Jadi kalau ada masalah dibicarakan ke PB Percasi. Saya rasa itu yang paling penting, bahwa PB Percasi sangat welcome. Kita sangat terus terang kejadian ini membuat kita sedih gitu. Dalam arti kenapa persoalan ini bisa melebar kemana-mana begitu. Tapi tentunya kita ini juga sekaligus mengedukasi untuk semua pemain-pemain online, karena memang ini kalau kita menanyakan, kita tidak menuduh, kita tidak bisa menuduh, karena itu kan pengakuan dari mereka masing-masing. Kita nggak bisa menuduh, cuma kita melihat dari segi statistik dan lain-lainnya. Dan wasitnya, kalau contoh lagi ini Pak, jadi kalau kita main bola, ini Messi kan pernah keluar kena kartu merah di lawan Athletic Bilbao di Januari 2021 kemarin. Dia kena kartu merah, kan ini wasitnya Chesscom, kena kartu merah, dia keluar. Bagaimana
reaksi dari penonton, "Yuk jangan diserang dong wasitnya." Ini kan udah sportivitas seperti itu gitu. Tapi kalau memang dia kena kartu merah, dia kuat. Apakah Messi menjadi jelek mananya? Enggak. Mungkin dia kena ban berapa kali, setelah dia datang lagi, jago lagi Messi. Kalau orang hebat tetap hebat. Jadi jangan khawatir. Ini hanya permukaan aja. Jadi saya juga meminta, kalau bisa Pak, misalkan betul Pak Dadang baik, kita sangat senang sekali Pak. Kita sangat, kalau Pak Dadang yang bagus, kita sangat senang sekali bahwa ada pemain bagus lagi begitu. Tapi jangan asalnya nggak usah pensiun, jangan patah hati, mental harus kuat begitu. Kesalahan ini oke aja gitu. Kalau kena kartu merah biasa, kena kartu merah ya memang mungkin kita lagi mau coba-coba ketangkep ya kartu merah kita keluar. Tapi kita kan tetap hebat. Kalau hebat tetap hebat gitu, nggak mungkin turun gitu. Jadi jangan sampai, dan ya banyak sekali Pak. Jadi kalau kita bisa melihat, kita juga menghimbau kepada semua pemain-pemain siapapun. Kadang-kadang cerita ini banyak. Cerita banyak begini. Artinya orang juga bilang saya sama pengurus, dimusuhin sama pengurus. Saya nggak bisa ini. Sebenarnya gampang sekali, catur sangat terbuka sekali. Anak itu dikirim aja partai-partainya. Kirim ke Percasi, partai-partainya, kita bisa analisa. Ini pemain berbakat atau tidak. Ini catur sangat jelas sekali. Jadi ada langkahnya bisa direkonstruksi, bisa dipikirin langkah-langkah kemana. Ini sangat terlihat. Jadi kalau pemain-pemain ada yang berbakat di luar, di mana saja, merasa ini anak saya bakat sekali nih, tapi pengurus di daerah sini. Saya pernah mendengar wawancara Pak Utut dengan salah satu telepon, dibilang anak saya dimusuhin sampai nggak bisa dikirim ke sini. Itu simpel banget sebenarnya jawabannya. Kalau orang hebat akan tetap hebat, dan dia bisa mengirim partainya semua ke kita. 5 partai cukup saya rasa untuk melihat gambaran bagaimana anak ini, seperti apa anak ini. Nah, kalau udah begitu kita bisa membuat pembinaan lagi gitu. Jadi sebenarnya Federasi justru mengharapkan ini beres, jangan ada masalah, kita bicara prestasi aja. Kita bicara prestasi kita bagaimana ke depannya. Jadi jangan hal-hal kayak begini, kalau bisa selesai hari ini, kita sudah selesai. Kita pikirin kalau Pak Dadang memang ingin bermain di Percasi, sangat welcome. Kita sangat terima dengan sangat baik. Pokoknya kita akan, pemain yang terbaik akan kita berikan fasilitas yang terbaik. Saya rasa itu kali Pak Adrian. Ya, mungkin Pak Eka istilahnya mungkin ada akan memanggil dan istilahnya akan berlomba dengan kipas ini. Ya. Boleh aja Pak Hendri, kita sangat welcome aja. Yang penting jangan jadi ada keributan, itu yang penting. Kita ingin membangun bersama, kebersamaan ini harus kita bangun. Ini ada rumah kita loh, Percasi. Jangan sampai kita harusnya Pak Dadang datang ke kita, ke Percasi bicara dengan kita baik-baik, dan ini nggak akan viral kemana-mana. Itu maksud saya, jangan dibikin viral kemana-mana gitu. Jadi kita jangan jadi beres gitu, masalahnya jadi nggak kemana-mana, nggak ribet gitu. Kalau ini kan kita jadi seakan-akan juga kenapa Percasi nggak turun tangan, ada pemain hebat Percasi meninggalkan pemain kan juga nggak bagus. Yang penting kita sangat menghargai lah kalau misalkan Pak Dadang bisa untuk datang ke Percasi untuk bermain, kita sangat welcome. Ya, tambahan dari Pak Kris Nanus, bidang pelatihan Bimpres. Ya, terima kasih Pak Hendri. Yang tadi kan Pak Adri ini pertanyaannya kan pengennya ada kita secara resmi menanyakan ke Chescom, secara resmi menanyakan ke mana lagi tuh, ke Federasi Amerika. Federasi Amerika, jadi, ya. Jadi begini, ini event, bukan event malah itu yang dimainkan oleh Pak Dadang itu bukan turnamen resmi, dan saya kira juga mungkin bukan turnamen itu cuma apa sih, biasa orang yang streaming ya, yang streaming itu kan sering menerima tantangan dari siapa aja yang mau nantang gitu ya. Jadi ini satu pertandingan yang pribadi banget gitu. Jadi kalau kita malah menanyakan apalagi secara resmi PB Percasi menanyakan ke Chescom atau juga menanyakan ke Federasi Amerika, itu malah jadi merendahkan kita sendiri begitu. Karena ini bukan event penting. Misalnya seperti kita, kalau yang kemarin kita kan ikutin Piala Asia, Olimpiade online,
Tapi di situ kita tidak ada masalah sama sekali ya. Kalau kejadiannya di event seperti itu, tentu PB Percasi akan menjadi organisasi pertama yang akan meminta kejelasan, termasuk kalau protes gitu ya. Tapi kalau ini event yang sangat pribadi banget, event yang perorangan, dan itu bukan event besar, itu benar-benar cuman sekedar orang mau main gitu ya, mau nantang. Di sana ada yang lagi streaming dan terima tantangan, dia nantang, diterima, main. Nah, terus kejadiannya kan di situ gitu. Itu event yang terlalu kecil gitu. Saya kira PB Percasi ya dengan tidak terlalu mengambil meminta kejelasan seperti itu, saya kira itu udah benar gitu. Karena kalau kita lakukan itu, kita malah memalukan diri kita sendiri, seolah-olah kita tidak paham terhadap peraturan begitu. Di situ kan ada aturannya, ada pengawasnya sendiri. Untuk event yang perorangan gitu kan pengawasnya cuma yang ditanam di aplikasi tersebut gitu, dan itu udah berjalan gitu ya. Kalau di PB Percasi sendiri, saya kira pembinaannya, cara perekrutan atletnya sudah berjalan secara benar ya, secara sistematis. Itu terbukti dengan prestasi-prestasi yang dibuat gitu ya. Kalau misalnya si Pak Dadang ini, Dadang Subur memang pemain catur yang hebat, apalagi pengen berprestasi, itu kan kita ada event-event resmi dari Kejurda, Kejurnas, maupun open-open yang diselenggarakan oleh PB Percasi. Kan banyak tuh event-event yang sifatnya terbuka yang diselenggarakan oleh PB Percasi dengan ininya ya, dengan organisasi di bawahnya begitu. Itu dalam setahun itu banyak sekali. Itu hampir tiap minggu selalu ada ya, ketika tidak ada sebelum pandemi ya. Sekarang selama pandemi ya eventnya berubah jadi online. Jadi sangat terbuka, sangat gampang jika seseorang ingin berprestasi sehingga ingin masuk tim nasional misalnya, itu jenjangnya ada gitu. Itu kan harus, itu yang diikuti gitu. Nggak bisa main di turnamen, bukan turnamen, main pertandingan pribadi seperti itu terus merasa dirinya layak jadi pemain nasional misalnya. Itu bukan begitu gitu. Kita ada prosedurnya, ada ya tingkatannya untuk sampai ke tim nasional kan seperti itu gitu. Kita kan begini ya, kita merasa pemilihan pemain itu tidak sudah benar, itu terlihat dari prestasi gitu ya. Kita nih di SEA Games misalnya itu jadi juara umum, itu kan belum pernah sebelum ini, dan kemarin terakhir kita jadi juara umum gitu. Itu artinya udah suatu lonjakan prestasi yang besar, dan kita pernah juga sebelumnya mendapat 5 medali emas di SEA Games yang sebelumnya dalam sejarah belum pernah ada gitu. Jadi pemilihan pemain itu saya merasa udah benar begitu ya. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Henry. Ya, baik, terima kasih. Seperti diketahui, sarana dari chess.com ini ada 4 jenis permainannya dalam situ. Yang pertama turnamen seperti online ya. Yang kedua bermain dengan teman. Jadi anggota sesama chess.com itu bisa main dengan 115 juta orang anggota member. Dan yang ketiga lawan komputer, disediakan sarananya. Ya. Dan keempat adalah permainan suatur. Baik, mungkin ada Mbak Lisa. Mbak Lisa ini bidang pelatihan praktisi yang suka mengadakan turnamen online ya di Secua atau di PB Percasi. Mungkin ada komentar sedikit, ada anak buahnya atau gimana yang suka ada jail-jail. Bukan, jadinya Lisa ya. Mau Pak Henry, maksudnya terkait dengan pertanyaan tadi? Ya, bisa juga dari pengalaman turnamen yang diselenggarakan PB Percasi kan Mbak Lisa yang sebagai hostnya penyelenggara.
mungkin saya mau menyampaikan satu hal yang saya pikir ini barangkali ketika kita kasus ini sudah terjadi ya. Saya ingin, mungkin kalau dari saya ingin melihat ke depan. Artinya apa yang selanjutnya perlu kita lakukan, paradigma seperti apa gitu ya, cara pandang kita seperti apa terkait catur online ini. Barangkali saya mau menghimbau begitu bagi insan catur Indonesia, barangkali bagi pecinta catur Indonesia, yang namanya kecurangan-kecurangan ini sebetulnya ini jangan terlalu ditakuti, sebetulnya seperti itu ya. Jangan terlalu kita ditakuti sehingga begitu kita menghadapi atau mengalami dicurangin dalam tanda kutip, kita dicurangin, kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita sudah berada di jalur, kita sudah benar, tapi ternyata ada satu hal yang merugikan kita dalam tanda kutip. Ya, itu saya menghimbau jangan terlalu cepat patah semangat gitu ya. Jadi jangan saya ingin mengambil kata yang positif ya, jangan cepat lemas gitu ya. Karena untuk menjadi seorang yang kuat itu dibutuhkan mental yang tangguh, attitude yang kuat itu. Jadi kalau yang namanya Bennett itu data dari Chesscom sendiri itu setiap hari Chesscom itu membanet itu sekitar 500 akun. 500 akun setiap hari di Bennett. Artinya apa? Kecurangan, cheating segala macam itu kita tidak bisa hindari. Kita tidak itu hal mungkin kalau saya mungkin mau mengatakan kita jangan alergi dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika kalau misalnya apapun yang kita alami kita dicurangin atau misalnya ya kita merasa kita sudah on the track, kita sudah berada di jalur, tapi entah kenapa ternyata kita di Bennett. Kan juga banyak tuh analoginya Pak Eka bagus sekali ya tadi ya, bahwa Messi dikasih kartu merah terus dia nggak bisa main. Sebetulnya itu mungkin itu kan subjektivitas dari wasit. Bisa jadi, saya nggak tahu ya, bisa jadi itu belum tentu ini juga ya, artinya itu kan sejauh kompetensi dari wasit saat akhirnya dia mengambil penilaian, ternyata dia harus kena kartu merah. Artinya apa? Saya ingin mengajak gitu, kalau jangan terlalu alergi lah dengan yang namanya Bennett ini. Jadi jangan misalnya kena Bennett, udahlah jangan, saya nggak mau main lagi. Oh enggak, Pak Eka, seperti yang ungkapan Pak Eka tadi, ketika Bennett itu hanyalah sebuah, kita melihat Bennett ini sebagai sebuah pembentukan untuk kita mempunyai mental yang tangguh. Itu dari sisi yang itu ya. Nah, sisi yang lain lagi, saya ingin mengajak mungkin para netizen begitu, para netizen pada teman-teman barangkali yang mungkin masih awam gitu ya tentang catur, mungkin alangkah jauh lebih baik apabila ada satu kejadian, ada satu masukan, ada satu informasi, akan jauh lebih baik ketika kita melakukan cross check terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu respon, supaya apapun yang kita lakukan itu tidak meminimalkan dampak negatif, mungkin seperti itu ya. Ketika kita terlalu responsif, ada satu hal masuk tiba-tiba langsung berespon, berkomen atau apa, itu bisa jadi berdampak negatif. Terlebih data yang saya lihat juga di Instagram itu ada ribuan komen masuk ke salah satu postingan Chesscom di Instagram, dan itu mungkin saya nilai itu berbau kurang baik ya, kurang baik. Dan seperti mungkin ada salah satu siapa tadi yang menyampaikan itu bisa berdampak global itu atas nama Indonesia, karena banyak dari teman-teman dari Indonesia gitu ya untuk memberikan komen-komen yang kurang baik. Itu bisa waduh ini dari Indonesia, bisa berdampak seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman kalau ada info-info, salah satu info mungkin lebih baik di cross check dulu sebelum kita bereaksi terhadap informasi tersebut. Ya, dua hal itu saya menghimbau teman-teman insan catur ya, ini Bennett ini ya, ini jadikanlah satu pelajaran kita berpikir ke depan. So what next gitu ya, setelah ini kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya ada orang yang kena Bennett terus gimana, apa mau kita berhenti? Oh enggak dong ya kan, kita kan mau maju terus, kita harus proaktif. Jadi jangan
menghadapi satu dalam tanda kutip sanksi yang mungkin kita nggak terima. Kita harus proaktif menyikapi ini supaya win-win solution. Semuanya baik gitu, meminimalkan hal-hal atau dampak-dampak yang negatif. Ya. Oke. Yang kedua bagi teman-teman ya mungkin jauh lebih baik kalau melakukan cross-check. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Ini Iren ingin menambahkan, silakan Iren. Ya, tadi untuk menyambung apa yang tadi Bu Lisa katakan ya, untuk teman-teman netizen supaya melakukan cross-check sebelum menjudge. Ini juga berlaku untuk para media juga ya Bu Lisa ya, karena media kan juga sangat berpengaruh. Jadi ya kalau netizen mungkin maklum, mereka cukup awam, kalau media kan memang tugasnya harus investigasi ya. Jadi untuk pelajaran ke depannya, karena saya juga salah satu di Badan FIDE juga. Ini tadi ada yang bertanya tentang masalah FIDE. Ini sebenarnya tidak terlalu menjadi concern yang sangat berarti bagi FIDE. Hanya memang mereka mendengar tentang hal ini, ya karena itu tadi, ini bukan salah satu kejadian di event-event yang serius atau apa, ya kan? Jadi ini bukan salah satu concern dari mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Pak Eka menganalogikan tentang Messi kena kartu merah, dan Bu Lisa juga menunjukkan bahwa dalam hal tersebut mungkin ada subjektivitas. Tapi dalam caturnya sendiri itu tingkat akurasi algoritma chess.com dalam menentukan satu orang ini harus kena ban atau tidak itu adalah 95%. Jadi kalau misalkan dalam pembanan ini adalah salah, berarti akun Dewa Kipas tersebut akan masuk ke dalam part yang 5%, yang sangat, kalau bisa kita lihat kan statistiknya sangat kecil sekali. Jadi 95% akun yang di-ban oleh chess.com adalah memang benar-benar terjadi pelanggaran di dalamnya. Jadi saya rasa konferensi pers ini kita hanya menunjukkan data, kita hanya menunjukkan statistik, grafik, dan lain sebagainya, biar para netizen sekalian, para viewers dan media-media sekalian yang bisa melihat dari data yang kami sediakan ini bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi di sini kita tidak menuduh siapapun, ya kan, kita berpaku akan edukasi akan catur daring ini dan melihat dari sisi expert, dari sisi data yang kami sediakan. Cukup begitu saja, Bu Ri. Oke, terima kasih Iren. Mungkin Bapak Ibu yang lain akan ada menambahkan barangkali? Cukup? Ya. Selanjutnya saya lihat ada Mas Adi Wiono ya, ingin bertanya. Silakan Mas Adi Wiono. Ini Mas Adi dari RRI. Ya, betul. Mas Adi. Silakan Mas Adi langsung. Terima kasih Mbak Uri. Baik, selamat sore Mas Kris, selamat sore Iren, Mbak Lisa, Pak Henry, Pak Andri, dan Mas Hari. Sebenarnya bisa nggak sih ditelusurin bahwa tadi kan disebutkan bahwa Pak Dadang Subur ini pernah juara di Singkawang gitu. Saya telusurin lewat Pengprov Percasi Kalbar untuk klarifikasi mengenai posisi Pak Dadang Subur ini. Sebenarnya kualifikasinya itu sampai mana dia, kemampuannya dia gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, saya jawab secara daripada kegiatan yang normal pernah diikuti, kemudian ada sertifikatnya adalah sebatas Singkawang, ya. Kemudian kalau sebatas daripada JPB Percasi, data-data dan lain pernah mengikuti ke Jurda, ke Jurnas dan lain-lain tidak ada. Itu dia. Jadi itu ada sertifikat satu aja, ya. Walaupun yang bersangkutan tinggal di Bandung, tapi pada waktu itu kata Pak Heri dia bermain catur kebetulan Singkawang. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Pernah sekali juara kabupaten itu kejuaraan, Mas Heri. Terima kasih Pak Henry Jamal. Kalau saya bisa menambahkan sedikit, ini saya sudah pernah menghubungi dari teman-teman Percasi dari Kalbar. Dan memang mereka mengakui bahwa yang bersangkutan Pak Dadang Subur itu memang pernah bertanding di sana dan memang pernah juara di turnamen di sekota Singkawang sesuai dengan piagam yang pernah diupload oleh anaknya, Saudara Ali Akbar.
itu memang benar adanya. Hanya saja memang hanya itu yang bisa data yang ada prestasi. Sedangkan yang sudah saya sampaikan tadi seperti di DVD rated itu di daftar bidding nggak ada, kemudian di DRN itu ada, tapi kurang jelas dengan Elo rating dengan rating nasional 2021 itu yang Dadang S itu dengan asal Kalbar, Provinsi Kalbar waktu itu, Dadang S begitu. Dan kemudian di Chess Result memang ada Dadang S, tapi bukan Dadang Subur. Dan bermain di Cirebon, di Jabar, turnamen-turnamen di Jawa, tapi tidak pernah berprestasi. Hanya itu saja sih data yang pernah saya ketahui. Terima kasih. Oke. Mas Susanto, mungkin ada komunikasi dengan Pak Dadang ini, Dewa Kipas, mungkin ada yang akan disampaikan komunikasi setelah ada viral kayak begini yang untuk diketahui. Ya, kalau mungkin kemarin saya dihubungin juga sama Pak Dadangnya sendiri dengan video call juga sih. Dia kan mungkin waktu itu ada media Kompas lah dia menghubungi, karena dia ditulis di Kompasnya dia menghubungin dia karena pengen main lawan Susanto atau Saint Vincent, dia pengennya kayak gitu. Nah, akhirnya dihubungin dari Kompas, dikasih tahu nomor saya ke Pak Dadang sendiri, dan Pak Dadang sendiri dia langsung video call ke saya, dan dia langsung ngomong ke saya kan tadinya saya sudah siap kalau mau main kan dari Kompas ya, boleh siap tanding ya, boleh bisa aja saya bilang lewat online atau offline juga saya bisa, karena di Bandung kan nggak terlalu jauh juga dari saya di Bekasi. Saya bisa aja sih kalau itu mau coba main. Tapi pas dihubungin sama Pak Dadang Pak Dadang sendiri malah dia kayak misalnya minta maaf lah, secara tanda kutipnya minta maaf, bukan mau menantang lah, bukan kelasnya, malah dia ngomong sendiri secara gamblang kayak gitu. Ya jadi ya saya udah sebagai hanya itu aja dia. Mungkin kalau dari mungkin dilihat dari misalnya prestasi, misalnya dari misalnya kayak tadi Pak Adi menanyakan dia prestasinya apa aja. Kalau saya sebagai pemain kan saya pasti tahu lah kalau pemain-pemain yang misalnya yang lebih banyak prestasi, karena kan saya mengalami juga turnamen online, turnamen online atau offline. Pasti menemukan lah, karena kalau di papan atas pasti tahu kalau pemain-pemain yang yang bagus lah misalnya contohnya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi kalau misalnya data prestasi Pak Dadang Subur. Kita bisa lihat dari pengalaman saya sendiri aja, kan belum lihat secara langsung. Tapi dia pernah mengatakan pernah ikut turnamen Telkom, pernah di Bandung itu Telkom, zaman dulu Telkom. Ya, tapi kan saya nggak tahu, kalau dia tahu saya mungkin dia waktu itu. Mungkin. Ya. Mungkin mereka ada komentar? Ya, komentarnya supaya ini selesai aja baik-baik. Saya pikir kita harus jangan berkepanjangan lagi. Saya pikir ini selesai cukup, dan kita melihat ke depan aja bahwa Percasi sangat welcome dengan semua hal-hal yang. Jadi jangan khawatir kalau tadi Pak Kris bilang Percasi punya talent scout yang bagus dari Kejurda ke Jurnas, itu oke, benar. Kan siapa tahu ada yang nggak jelas, walaupun hampir nggak mungkin ada yang nggak jelas yang kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang hebat, ya kita welcome aja. Kita bisa menerima aja kalau memang ada merasa ada anak kecil, nih anak saya hebat sekali nih, bisa begini, boleh aja kita kasih nanti data-data semuanya. Yang penting kita ke depannya kita lihat bahwa ini adalah rumah kita, rumah catur. Begitu aja Pak Hendri. Oh ya. Baik Mbak Uri, Mbak bisa ada pertanyaan lagi? Ya, silakan untuk rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatan. Pak Mike biasanya? Mike Langge, ya, silakan. Atau Mas Cesar, ini ada Mas Cesar juga di sini. Belum ada suara? Ya. Ya. Mungkin tadi jawaban atau pertanyaan dari Kompas itu sudah sangat menyeluruh. Nah, mungkin saya tanya terakhir, istilahnya Kompas Pak Andrian, ya apalagi judulnya sekarang bagus benar korannya, dugaan kecurangan wajib dijelaskan. Nah ini kita udah jelaskan, mungkin Pak Andrian ada kurang?
dari ini dijelaskan? Kompas? Siap, ya. Siap, sudah jelas Pak Henry, sudah mantap, sudah clear dari semua narasumber. Makasih banyak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sesuai dengan prinsip moto catur gen sunah sumus, kita satu keluarga. Tambahan lagi bagus tuh dia, rumah kita ya. Baik, silakan Bu Ri, udah diakhiri daripada konferensi kita. Masih saya tunggu, mungkin saya kasih waktu lagi untuk teman-teman wartawan. Ini kesempatan kita, atau mungkin di luar rekan-rekan wartawan yang ingin tahu juga atau ingin menggali lebih jauh mengenai hal ini, silakan. Mbak Uri. Ya, Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, menyangkut juga tadi pertanyaan Kompas juga ya. Mungkin ini bisa jadi satu ide yang menarik. Kalau tadi bilang minta bertanding gitu ya, di tes gitu dengan bertanding dengan pemain nasional kita. Susanto kan udah ditantang katanya, dan Susanto udah bersedia. Tapi pemain nasional nih kan hidupnya kan dari catur nih. Jadi kalau saya bilang yang bisa menarik manfaat dari misalnya Dwi Tarung itu, saya kira bukan pemain nasionalnya ya, karena kelasnya menurut saya sih udah pasti jauh gitu. Jadi kalau misalnya ada, ini ide mungkin yang bagus buat YouTuber sendiri gitu. YouTuber kan banyak sekali dapat duit dari hebohnya ini gitu ya. Betul. Mereka yang Dwi Tarung ini disponsorin oleh YouTuber yang banyak dapat keuntungan dari situ, dan itu kan nanti direkam lagi, dipublikasikan lagi, kan YouTubernya dapat duit lagi gitu. Jadi mungkin ya ditantang lah YouTuber mana tuh gitu yang bersedia ya. Sponsorin Dwi Tarung dengan hadiah yang lumayan besar biar Susanto mainnya semangat misalnya, dan itu direkam lagi, diviralkan lagi gitu kan, nanti duitnya balik lagi dari YouTube gitu kan dapatnya kan. Jadi semua win-win solution gitu, semua dapat manfaat dari event ini gitu. Oke. Itu aja ide. Ini ide menarik. Bisa di-boomingin lagi sama teman-teman media. Ya, ini ide menarik buat rekan-rekan wartawan, barusan dilontarkan Pak Kris. Mungkin di luar sana yang kemarin meributkan atau yang memviralkan persoalan ini mungkin bisa diambil para YouTuber gitu untuk bisa menampilkan Dewa Kipas dan mungkin menantang siapapun pemain nasional kita gitu, dan menjadi win-win solution gitu kata Pak Kris. Jadi semua senang ya Pak Kris, manfaatnya rata ya. Ya, lebih begitu. Bisa catur cepat, bisa catur kilat, bisa catur standar juga. Susanto masih apa aja tuh. Asal standar hadiahnya memadai gitu ya. Ya, Bu Ri, bisa saya tambahin. Jadi kita sudah punya sekali kan atensi yang sangat luar biasa kan tentang kasus ini. Jadi alangkah lebih baik kalau semua atensi yang ada ini kita alihkan ke arah yang lebih positif ya kan, untuk mendukung catur secara nasional maupun atlet-atletnya sendiri. Jadi kita sebenarnya sudah menciptakan presiden yang cukup buruk nih, komunitas catur Indonesia di mata internasional. Ini sudah saya tiap hari mendapatkan ratusan bahkan ribuan pesan dari banyak sekali teman-teman di luar negeri ataupun dari para pecinta catur di Indonesia untuk ya mengklarifikasi kasus ini, memberi tanggapan dan lain sebagainya. Hanya baru sekarang ini di press conference ini saya beri tanggapan-tanggapan saya yang saya pikir selama 1 minggu ini tidak akan sebesar ini. Jadi begitu saya mendapat beritanya, saya pikir ini bukan kasus yang cukup dibesar-besarkan, tapi ternyata cukup besar sekali. Dan alangkah ya yang tadi saya bilang, alangkah baiknya kalau misalkan kita semua bisa membangun ini ke arah yang lebih positif dan bisa berguna untuk negara kita sendiri. Jadi istilahnya menembus apa yang sudah dilakukan supaya Indonesia ini bisa lebih dilihat lagi, lebih positif lagi di mata dunia. Terima kasih Iren.
Pak Henry, silakan. Akan ada yang ditambahkan barangkali? Kalau nggak ada, ntar kita akan tutup. Yang akan tutup Pak Eka. Dan kita ucapkan terima kasih dan mohon bahwasanya pencerahan ini untuk kita semua sesuai dengan moto catur Gens Sunah Sumus. Jadi kita satu keluarga, semuanya bisa diselesaikan. Jadi dalam catur itu tidak ada istilahnya kata iri, benci, dan lain-lain. Semuanya bisa diselesaikan dengan Gens Sunah Sumus. Ya, mungkin Bu Uri kita sudahi, nanti saya minta PK menutup. Jangan lupa PK yel catur dan pantun. Ini pantun catur. Yes, Tadi udah dijawab sama Iren, udah bagus itu. Anak-anak muda aja ngomong. Saya anak muda ya? Iya, kasih udah anak muda jago-jago itu semua. Saya ya udah. Ya, saya nggak usah ngomong-ngomong lagi, udah jago-jago semua itu. Ya, Iren Grandmaster, ya wanita yang akan menjadi Grandmaster Putra. Ya, kita persiapkan. Kita minta tutup acara ini. Yang penting itu saya rasa jangan ada berkepanjangan lagi. Ini sudah selesai lah. Ya. Saya rasa juga tadi yang Pak Kris bilang, saya juga kurang setuju itu. Itu turnamen itu saya rasa jangan jadi panjang lagi, nanti panjang lagi. Jadi kalau memang mau main, kalau Pak Dadang mau main, datang aja ke Percasi, kita main secara baik-baik. Itu aja saya rasa, udah jangan jadi nggak ribet lagi. Jadi saya pikir tujuan kita bukan ini kok, tujuan kita adalah membina pemain-pemain kita untuk Indonesia. Itu aja. Baik, kita terakhir kita dengar Dewa Catur, Santo Megaranto, Yel Catur, dan terakhir Iren menutup acara ini. Atau Santo Megaranto mengucapkan Yel Catur. Nah, ini Dewa Catur benar ini. Ya, silakan. Catur yes, Indonesia Jaya. Catur yes. Indonesia Jaya. Silakan Iren. Iya, terima kasih semuanya atas atensi dan perhatiannya untuk Catur Indonesia. Secara kronologis kita sudah melihat apa yang terjadi dalam kasus yang kita bicarakan sekarang ini. Mudah-mudahan sesuai dengan titel yang kita berikan untuk acara ini adalah edukasi catur daring dan problematikanya. Untuk kedepannya mungkin kita harus hapuskan problematika ya, karena sekarang semuanya sudah clear, yang ada hanyalah pendidikan edukasi bagi diri kita sendiri untuk catur daring ini. Jadi bukan hanya orang-orang awam saja, saya sendiri dari sesi kali ini sangat belajar banyak, terutama dari data-data dan statistik yang diberikan oleh Pak Heri Darmanto. Jadi kalau saya bisa belajar, apalagi teman-teman, ya kan? Jadi mari kita gunakan momentum ini untuk membangun catur, khususnya catur Indonesia untuk ke arah yang lebih baik dan bisa berprestasi lebih tinggi untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, Mbak Uri, Lisa, tutup, udah selesai. Ya, akhir kata terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan atas kehadirannya pada sore hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan semua informasi. Ya, biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, informasi yang baik agar ke depannya catur Indonesia semakin lebih baik. Indonesia Jaya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore.